Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam lanjutan rangkaian kuliah geologi yang sudah kita lakukan dalam berbagai sesi. Dan saat ini kita akan melanjutkan kuliah kita pada minggu-minggu sebelumnya, khususnya yang terkait mengenai eksplorasi atau geologi tambang. Semua peserta kuliah diharapkan sebelum mengikuti kuliah ini sudah membaca buku geologi untuk pertambangan umum yang sudah kami tulis, khususnya pada bagian bab 9, yaitu geologi pertambangan. Materi kita pada hari ini kita akan lanjutkan lagi metode eksplorasi secara langsung. Di dalam metode eksplorasi langsung sebelumnya, kita sudah membahas bagaimana kita melakukan pemetaan singkapan, kemudian kita melakukan tracing atau penjejakan dengan float atau dengan mendulang. Dan sekarang kita akan melanjutkan ke topik berikutnya, yaitu kita awali dengan membahas mengenai paritan atau trenching dan sumur uji atau test pit. Nah, paritan dan sumur uji ini biasanya dilakukan pada tahapan-tahapan eksplorasi yang lanjut. Karena ingat bahwa dalam setiap tahapan eksplorasi itu kita harus memilih metode yang paling tepat, metode yang paling mudah dilakukan dengan biaya yang seminimal mungkin. Nah, tahapan eksplorasi ini tentu saja akan berpengaruh kepada tingkat ketelitian dan tingkat keyakinan dari data dan hasil interpretasi yang kita miliki. Nah, jika pada tahapan eksplorasi ini kita mulai dengan desk exploration, kemudian nanti ada reconnaissance, kemudian ada prospeksi. Nah, setelah itu kita akan lanjutkan dengan eksplorasi umum dan eksplorasi rinci. Sampai kepada tahapan eksplorasi umum, maka yang biasa dilakukan adalah pemetaan singkapan dan melakukan tracing. Nah, tetapi kemudian setelah kita memasuki pada tahapan eksplorasi rinci, maka titik data dan skala peta itu akan semakin banyak dan semakin besar. Jadi titik data yang dibutuhkan itu menjadi semakin banyak, sementara skala peta juga menjadi semakin besar. Sehingga kemudian jika kita tidak menemukan singkapan-singkapan di lapangan atau kita kesulitan dalam melakukan tracing, maka kita membutuhkan suatu metode untuk pengumpulan data yang baru yang kira-kira kita bisa mengumpulkan data yang memiliki akurasi yang tinggi. Nah, tentu saja di dalam eksplorasi rinci ini digunakanlah metode yang disebut dengan metode paritan atau trenching dan sumur uji atau test pit. Jadi tujuannya adalah untuk memastikan sambungan atau kemenerusan dari suatu core line atau garis singkapan di permukaan. Nah, tentu saja kepastian kemenerusan ini sangat dipengaruhi oleh jarak titik data. Jadi kalau semakin jauh jarak titik data, maka tingkat keyakinannya juga semakin rendah. Begitu pula sebaliknya. Jadi paritan dengan sumur uji ini dilakukan untuk menambah kepastian data, kepastian titik di permukaan terkait dengan singkapan yang kita teliti. Jadi misalkan contoh ini, di lapangan kita sudah menemukan ada 2 data singkapan. Misalnya di sini adalah singkapan batuan sedimen. Kita nyatakan dengan data strike deep yang sudah diplot pada 2 titik yang berbeda sesuai dengan lokasi pengamatannya. Nah, titik ini jika kita teruskan, kemudian ternyata ini tidak berpotongan satu dengan yang lain, atau tidak bersambungan, tidak berhubungan. Sehingga kemudian kita harus memastikan di mana singkapan ini berpotongan. Jadi dari hasil interpretasi kemudian kita mencoba membuat garis, ya, tentu saja dengan menggunakan kaidah-kaidah geologi, ya, seperti misalnya hukum Fi dan sebagainya. Itu kita lakukan interpretasi sehingga kemudian kita menemukan bahwa kemungkinan besar crop line-nya ini melewati garis putus-putus ini. Nah, untuk memastikan supaya garis putus-putus ini menjadi garis tegas, maka kita butuh data di antara 2 titik ini.
Nah, yang pertama kita lakukan adalah dengan membuat paritan uji. Jadi kita membuat beberapa paritan uji, sekali lagi sesuai dengan skala. Jadi jarak antara paritan uji ini sangat tergantung kepada skala. Semakin besar skala itu berarti semakin pendek jarak antar paritan uji ini. Jadi kalau kita misalnya sudah melihat ini tegak lurus dengan strike atau searah down dip ya, searah dip ini seperti ini kita buat untuk memastikan apakah ada data atau ada lapisan batuan yang kita cari melalui daerah yang sudah dibuat paritan ini. Ya. Jika ternyata kita belum menemukan juga, maka itu akan dilanjutkan, bisa dilanjutkan dengan membuat sumur uji di bagian depan dari paritan ini. Tentu saja sekali lagi searah dengan dondipnya. Jadi kita buat paritan untuk sumur uji untuk memastikan jika dengan paritan ini kita belum menemukan yang kita cari. Nah, sumur uji ini dibuat di bagian hanging wall dari suatu lapisan yang diteliti. Jadi misalnya saya membayangkan seperti ini. Kita buat penampang AB ya seperti ini. Kita tarik seperti ini dan kemudian garis-garis putus ini kalau kita gambarkan secara vertikal dia miringnya ke arah sini. Sehingga kemudian kalau kita membuat paritan, kita buat di sini dan kemudian kalau misalnya paritan itu ternyata tidak menemukan lapisan yang kita cari, maka kita lanjutkan dengan membuat sumur uji pada bagian hanging wall-nya ini menerus ke bawah sampai kita temukan lapisan yang kita cari. Kurang lebih seperti itu. Nah, atau misalkan kita kembali ke hasil peta geologi, hasil interpretasi dari tracing tadi pada minggu sebelumnya, misalnya kita sudah melokalisir sumber dari plot atau dari hasil pendulangan, itu kita sudah melokalisir bahwa kemungkinan besar asalnya dari sini. Maka untuk memastikan, kalau ini misalnya tidak tersingkap di permukaan, untuk memastikan keberadaan dari batuan ini, maka kita membuat paritan seperti ini. Jadi tegak lurus dengan body, ya, dengan tubuh mineral, endapan mineral. Nah, atau dengan membuat sumur uji seperti ini. Kita buat sumur uji untuk memastikan keberadaan dari sumber batuan yang kita cari. Nah, paritan itu kalau kita buat sketsa seperti ini, ya, sketsanya, ini biasanya dilakukan jika lapisan penutup atau perbadannya itu hanya 2 sampai 2,5 meter. Jadi maksimal 2,5 meter tanah penutupnya atau soilnya atau batuan yang sudah mengalami pelapukan, ini kita bisa melakukan pembuatan paritan. Nah, paritan ini tadi sudah disampaikan dia tegak lurus dengan strike atau garis singkapan atau ke arah down dip seperti ini, ya. Jadi kita tegak lurus. Kemudian bisa dilakukan dengan menggali secara manual atau dengan menggunakan alat berat seperti ekskavator atau beko seperti ini. Jadi semakin besar parit yang kita buat atau semakin panjang, maka semakin butuh alat bantu, khususnya alat berat. Nah, pada kondisi miring, ini penggalian selalu dimulai dari bagian yang rendah supaya bisa terjadi mekanisme self drainage. Jadi terjadi pengeringan air secara alami, jadi tidak ada penggenangan di dalam paritan ini. Jadi kalau kita lihat secara langsung di lapangan, kurang lebih sebenarnya seperti ini. Jadi ini bagian daerah yang lebih rendah, maka selalu dimulai dari daerah bagian rendah ini ke bagian atas seperti ini. Jadi ini adalah contoh paritannya. Dan jika sudah jadi, ini modelnya seperti ini. Ini adalah paritan. Jadi ini panjangnya sangat tergantung dengan kebutuhan kita, ya. Tetapi intinya adalah seperti tadi, itu syarat-syaratnya harus terpenuhi bahwa soilnya tidak boleh terlalu tebal, tidak boleh lebih besar dari 2,5 meter, dan kemudian hanya mencakup pada daerah-daerah yang kita asumsikan dilalui oleh lapisan yang kita teliti. Nah, kemudian untuk sumur uji ini dilakukan untuk memastikan kemenerusan secara horizontal dan kemudian untuk menentukan urutan vertikal yang bisa digunakan korelasi dan zona lapisan. Maksudnya urutan vertikal di sini adalah urutan stratigrafi, ya. Jadi kalau misalnya tadi paritan itu hanya untuk mencari lapisan yang
dikejar atau diteliti, maka ini juga bisa digunakan untuk stratigrafi. Kemudian bisa juga digunakan untuk sebagai lokasi sampling. Nah, paritan ini juga tanah penutup yang diperbolehkan ini lebih besar dari 2,5 meter, ya 2,5 meter. Kalau tadi di trenching itu hanya antara atau maksimal 2,5 meter, maka di sumur uji ini bisa lebih dari 2,5 meter tanah penutupnya. Dan kemudian lebarnya ini 3-5 meter, ya, dan kedalamannya ini sampai 30 meter ke bawah permukaan. Jadi kalau sudah lebih dari 30 meter ini, maka pembuatan sumur uji ini sudah menjadi tidak efektif lagi dan cenderung berisiko, maka biasa dilanjutkan dengan pengeboran. Nanti kita akan bahas mengenai pengeboran. Nah, kemudian yang kedua, yang berikutnya adalah setiap lapisan yang kita peroleh, kita dapatkan pada saat penggalian sumur ini harus dipisahkan tumpukannya supaya gampang nanti dilakukan sampling dan pengambilan data. Jadi ini dipisahkan tumpukan-tumpukan dari masing-masing lapisan. Nah, perlu diperhatikan di sini terkait dengan ketebalan horizon B. Jadi horizon B ini biasanya adalah disebut juga sebagai zona laterite atau endapan residual. Jadi ingat, kalau kita di geologi dasar itu sudah membahas ada horizon tanah dimulai dari horizon O, kemudian A, B, dan seterusnya seperti itu, maka yang diperhatikan di sini adalah ketebalan dari horizon B. Kemudian ketinggian muka air tanah, kita juga harus memperhatikan keberadaan gas-gas beracun, ya, atau berbahaya, karena ingat berapa kali kejadian di media pada saat menggali sumur, itu ada orang yang keracunan. Kemudian kita juga harus memperhatikan kekuatan dinding lubang, ya, pada daerah yang relatif mudah runtuh itu tentu saja tingkat risikonya menjadi lebih tinggi sehingga kita sangat perlu hati-hati. Kemudian kekerasan batuan dasarnya, ya, atau basementnya. Jadi kalau misalnya terlalu keras, tidak bisa lagi digunakan penggalian secara manual atau dengan alat-alat berat lainnya, maka itu menjadi tidak efektif lagi, ya. Bisa dicoba dengan cara lain, misalnya dengan pengeboran. Jadi itulah secara sederhana gambaran dari pembuatan trenching atau paritan dan pembuatan pit atau sumur uji. Nah, ini contoh dari sumur uji. Jadi misalnya ini kita melakukan penggalian sampai kepada, kalau contoh di sini adalah lapisan batu bara, sampai kepada lapisan batu baranya, kemudian kita mengambil sampel dan mengambil data di sini. Ya, jadi dari sini kita sudah memperkirakan bahwa penarikan subcrop atau crop line yang kita lakukan itu sudah benar. Ya. Kemudian kurang lebih seperti ini, ya, selalu diperhatikan dinding-dindingnya, jangan sampai mudah runtuh dan membahayakan bagi kita yang melakukan survei. Nah, jika kemudian ternyata paritan dan sumur uji ini tidak mendapatkan data yang diinginkan, maka kita lanjutkan dengan pembuatan sumur bor atau melakukan pemboran eksplorasi. Jadi pemboran eksplorasi ini memang biasanya dipikirkan atau dipertimbangkan betul-betul karena pembiayaan relatif besar, relatif mahal, dan membutuhkan mobilisasi alat yang cukup besar, ya. Nah, untuk pemboran eksplorasi ini adalah prosedur pembuatan beberapa lubang tes, ya, untuk mengevaluasi kandungan tanah dan batuan pada suatu daerah. Jadi pemboran eksplorasi ini ada terutama pemboran di awal-awal, itu kita melakukan untuk beberapa lubang untuk mengevaluasi keberadaan batuan yang ada di bawah permukaan, sehingga kemudian memperkuat data yang kita sudah dapatkan dari pemetaan singkapan di permukaan. Nah, pemboran eksplorasi ini untuk melakukan evaluasi kehadiran atau keberadaan dan nilai kualitas dari suatu bahan galian yang ada di dalam tanah dan batuan. Kemudian, pemboran eksplorasi ini akan memberikan informasi yang akurat mengenai dimensi vertikal dan urutan strata batuan. Jadi kalau kita mau membuat penampang stratigrafi dari suatu daerah, maka sebenarnya data dari pemboran eksplorasi ini adalah data yang paling akurat, karena tentu saja kita langsung bisa mendapatkan berapa ketebalannya, kemudian variasinya secara vertikal dan
sifat-sifat geoteknik dan lain-lainnya. Semuanya kita bisa dapatkan dari data pemboran eksplorasi ini. Nah, kegiatan pemboran yang seperti tadi saya sampaikan ini memerlukan biaya, memerlukan waktu dan sumber daya yang relatif besar. Makanya itu kita kalau misalnya masih bisa menggunakan metode yang lebih sederhana seperti pit, kemudian trenching atau malah pemetaan singkapan, maka itu lebih disukai. Kecuali kalau misalnya kita sudah masuk kepada tahapan memastikan dimensi secara 3 dimensi dari suatu endapan mineral atau suatu tubuh biji. Artinya kita sudah betul-betul yakin bahwa memang di situ sudah ada yang prospeksinya sangat menjanjikan. Maka itu pemboran itu menjadi suatu keharusan, ya. Nah, pemboran eksplorasi ini dilakukan setelah kehadiran bahan galian. Ini tadi artinya kita sudah memastikan bahwa bahan galian yang kita cari itu memang betul-betul sudah ada. Jadi sudah berhasil diidentifikasi dan dikonfirmasi melalui berbagai metode eksplorasi yang telah dilakukan sebelumnya. Itulah kegiatan pemboran eksplorasi. Nah, kegiatan pemboran eksplorasi ini mencakup ada beberapa tahapan. Tahapan yang pertama adalah perencanaan pemboran. Jadi pada saat kita melakukan perencanaan pemboran ini, kita harus memperhatikan kondisi geologi dan topografi di lokasi pemboran. Jadi kalau misalnya kondisi geologinya itu misalnya batuannya, strike depth-nya seperti apa, kedudukan batuannya bagaimana, sehingga kita bisa menentukan dengan tepat arah titik-titik pengeboran. Ya, kemudian bagaimana kondisi topografinya, ya, disesuaikan dengan jenis alat bor yang kita miliki. Jadi di sini kita perlu menentukan arah pengeboran. Jadi bisa saja pengeboran itu misalnya vertikal, bisa juga miring. Ya. Jadi kalau misalnya contoh pada gambar ini, kedudukan tubuh batuannya sudah teridentifikasi, maka kita perlu melakukan pengeboran miring seperti ini. Ini contoh kemiringan dengan 40 derajat. Ya. Nah, untuk bisa mendapatkan atau memotong ke dalam tubuh biji yang kita cari. Kemudian pola pengeboran, di sini kita perlu perhatikan. Jadi dari hasil eksplorasi sebelumnya kita sudah menemukan kontur anomali, ya, entah dengan menggunakan metode geofisik atau metode geokimia, ya, kita sudah mendapatkan anomali-anomali ini, kita sudah mengidentifikasinya. Maka untuk membuktikan arah sebaran dari endapan mineral itu, maka kita melakukan pengeboran sesuai dengan untuk mengejar arah sebaran dari bahan galian itu, dan selalu dimulai dari bagian tengah dari anomali ini. Misalnya dari sini, ya, misalnya contoh ini strike-nya ke sini dan dip-nya kemudian ke arah bawah seperti ini. Maka kita mulai dari 1, 2, kemudian terus dikejar ke depan, ketiga, ya, baru kembali untuk membuktikan ke arah lateralnya atau ke arah samping, 4, 5, baru 6, 7, baru ke depan lagi 8, 9, dan seterusnya. Jadi ingat, tidak pada saat melakukan pengeboran ini tidak sebaiknya tidak langsung sejajar seperti ini, tapi selalu dibuktikan dari titik data yang terkuat anomalinya. Ya, artinya yang paling indikasi prospeksinya paling besar dimulai dari situ dan selalu menerus ke depan baru ke samping. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi ini segitiga, prinsip-prinsip segitiga seperti ini. Tak, seperti itu. Kemudian spasi pengeboran, ini sekali lagi didasarkan kepada antisipasi ukuran target dan kompleksitas genesa tubuh bijian. Jadi tubuh biji. Jadi kalau semakin kompleks genesanya, cara pembentukannya, maka semakin rapat spasi pengeboran. Begitu juga tentu saja kalau misalnya ukuran target itu besar, maka itu diawali dengan pengeboran yang dengan jarak yang cukup besar. Tapi kalau kompleksitasnya sangat tinggi, maka kebutuhan spasinya itu menjadi lebih rapat. Jadi misalnya pada endapan vein, lubang bor pertama untuk mengidentifikasi struktur bukan penentuan kadar. Jadi karena vein ini sangat biasanya mengikuti struktur-struktur, misalnya kekar-kekar atau fault yang ada di bawah permukaan. Jadi vein itu akan menerobos masuk ke dalam lubang-lubang bidang diskontinuitas, sehingga kemudian yang kita identifikasi terlebih dahulu itu adalah strukturnya, ya, belum masuk ke kadarnya. Nah, spasi untuk endapan-endapan vein ini biasanya 25 sampai 50 meter.
Sedangkan untuk endapan stratiform itu lebih besar dari 100 meter. Stratiform ini maksudnya endapan-endapan sedimenter, misalnya endapan batu bara atau endapan laterite dan sebagainya, maka itu bisa jaraknya agak luas. Tetapi kalau untuk endapan yang bentuknya seperti veinlet itu mestinya lebih rapat. Ya. Kemudian waktu pengeboran, tentu saja yang terkait dengan masalah cuaca. Ya. Kemudian tipe pengeboran ini banyak macam. Ya. Nanti kita sebenarnya ada satu topik sendiri khusus membahas mengenai pengeboran ini. Jadi kita lihat sepintas saja di sini. Misalnya klasifikasi pengeboran. Klasifikasi pengeboran ini banyak. Ya. Ada yang berdasarkan mekanisme pengeborannya, ada berdasarkan fluidanya, ada berdasarkan macam-macam. Ya. Tergantung kepada klasifikasi yang kita gunakan. Jadi misalnya kita menggunakan dasar klasifikasi ini mekanisme pemboran, maka kita bisa bagi menjadi ada bor tangan, kemudian ada bor mesin tumbuk, ya, atau kabel tool percussive drilling, kemudian ada bor mesin putar, kemudian ada bor putar hidrolik. Ini berdasarkan metode pengeborannya. Jadi ini masing-masing ada deskripsinya, ya, masing-masing mekanisme pengeboran ini. Ya. Kemudian bisa juga ini mekanisme pengeboran dan tipe-tipe bit, ya. Jadi kalau tadi itu adalah mekanisme pengeborannya ada menggunakan hand drill, kemudian dengan rotari, kemudian dengan hidrolik. Maka yang ini adalah berdasarkan sirkulasi lumpur pengeborannya. Jadi ada standar drill seperti ini. Jadi lumpur bor itu masuk melalui stang atau batang pipa bor, kemudian keluar melalui bagian pinggir, bagian luar dari bor ini. Jadi mengikuti dinding-dinding lubang bor. Jadi ini disebut dengan standar drill. Atau reverse circulation drill, atau kebalikannya, air dimasukkan melalui lubang bor, kemudian nanti sampai di dasar dia masuk ke dalam lubang dan naik ke permukaan. Yang seperti ini. Ya. Itu yang disebut dengan reverse circulation drill. Nah, kemudian ada juga dari pengeboran ini nanti banyak macamnya, ada disebut dengan open hole, ada dengan spot hole dan seterusnya, ada touch core, kemudian ada pemboran inti, ya. Jadi pemboran inti banyak macam tadi itu. Ada pemboran yang berkelanjutan terus. Jadi setiap kali lubang bor masuk diambil inti, ada juga yang hanya mengambil pada titik-titik tertentu yang disebut dengan touch coring, ya. Nah, ini jenis-jenis mata bor, ya. Ada black bead, kemudian roller bead, chisel bead. Ini sangat tergantung kepada kondisi batuan yang dilakukan pengeboran. Apakah dia lunak, apakah dia keras, apakah dia mengembang dan sebagainya. Itu jenis pengeborannya. Nah, ini tadi yang ini model normal, ya, atau pemboran biasa. Jadi air masuk melalui stambor, ya, kemudian keluar melalui lubang bor dan kembali disirkulasikan. Setelah diendapkan sedimennya di satu bak penampungan, ini airnya kemudian disedot lagi masuk ke dalam stambor dan seterusnya. Ini terus berulang, ya, kembali ke sini ke awal, ya. Kemudian yang reverse tadi itu atau kebalikannya, ini masih menggunakan sama, ya. Ini melalui stambor kemudian keluar melalui lubang bor, ya. Kemudian ini tadi berdasarkan fluida bor, ya. Ada mud flush, jadi menggunakan lumpur, kemudian ada menggunakan udara, kemudian ada pemboran kering, artinya tidak menggunakan media-media untuk mengangkat cutting, ya, seperti itu. Jadi mud flush ini tentu saja dengan lumpur-lumpur ini juga nanti ada materinya tersendiri, karena setiap pemboran tergantung kedalamannya, tergantung batuannya dan sebagainya, itu membutuhkan jenis lumpur bor yang berbeda-beda, ya. Semakin dalam maka akan semakin spesifikasi dari lumpur bor itu menjadi semakin kompleks, ya. Kemudian tentu saja ini pelaksana pemboran kontraktornya, ya, kita harus bisa memilih dengan baik yang punya pengalaman, ya. Dan kemudian masuk ke tahap kedua, itu tadi tahap persiapan, ya. Jadi tahap perencanaan, kemudian masuk ke pelaksanaan pengeboran.
Kita mulai dari persiapan, kemudian ada pilot hole atau pemboran awal, kemudian ada pemboran utama. Jadi pada tahap persiapan ini dilakukan mobilisasi dan persiapan lokasi. Kemudian pada saat pemboran awal, ini kita melakukan pemboran dengan tujuan untuk mengkonfirmasi kehadiran dan sebaran dari bahan galian. Umumnya ini adalah open hole. Jadi kita hanya menggali, nanti pengamatan itu berdasarkan cutting atau serbuk-serbuk dari pengeboran. Jadi pemboran awal ini biasanya dilakukan pada beberapa titik dengan spasi yang lebar atau jarak yang besar ya. Sedangkan pemboran utama, sekali lagi ini pemboran utama dilakukan kalau kita sudah mengkonfirmasi hasil dari pemboran awal ini menunjukkan bahwa tubuh biji itu memang ada dan kurang dimensinya itu sudah bisa diperkirakan. Maka dilakukan pemboran utama untuk pembuktian. Jadi kita di sini langsung mendapatkan dimensi, bentuk sebaran dan kualitas tubuh endapan mineral, serta kita bisa mengidentifikasi struktur geologi dan karakteristik tubuh biji dan batuan samping. Nah, di sini ini sudah bisa gabungan dari open hole dan coring, ya, open hole dan coring. Jadi ada beberapa titik yang hanya open hole saja, pengamatan hanya melalui cutting. Kemudian ada beberapa titik yang full coring atau bisa juga dia touch coring atau dan seterusnya. Dan spasinya ini lebih rapat tentu saja. Nah, setelah selesai pengeboran, kita sudah dapatkan lubang bor. Biasanya itu dilanjutkan juga dengan tahapan ketiga, yaitu geofisika well logging. Jadi kita melakukan logging geofisika. Nah, logging geofisika ini adalah menggabungkan antara metode langsung dengan metode tidak langsung. Jadi kita sudah pengeboran itu adalah metode langsung, kemudian well logging geofisika itu sendiri itu menggunakan metode tidak langsung. Artinya kita melakukan pengukuran besaran-besaran fisika yang ada di dalam lubang bor. Jadi geofisika well logging ini kita lakukan dengan melakukan pengukuran geologi bawah permukaan dengan suatu alat atau probe ya yang diturunkan dijulurkan masuk ke dalam lubang bor untuk mendeteksi sifat fisika batuan yang dilalui. Di sini kita bisa melakukan pengukuran resistivitas batuan dan voltase natural kalau kita menggunakan geofisika listrik ya. Kemudian juga kecepatan gelombang seismik, sifat radioaktif, variasi gravitasi, magnetisme, dan temperatur. Jadi ada berbagai macam data yang bisa diperoleh dari geofisika well logging ini, dan datanya pun ini termasuk akurat ya, akurat. Jadi nanti hasilnya tentu saja berupa penampang well logging yang secara kontinu berupa suatu grafik kontinu yang menunjukkan perubahan sifat-sifat fisik dari atas ke bawah dalam satu lubang bor. Jadi contohnya misalnya seperti ini. Jadi ini probe-nya, jadi diturunkan dari atas ya, dari atas ke bawah sepanjang jalur turunnya probe ini sampai ke dasar, ini dia akan memancarkan kalau gelombang listrik dan sebagainya untuk mendapatkan variasi sifat fisik dari batuan yang ada di sepanjang lubang bor ini, sehingga didapatkan grafik seperti ini ya, dapatkan grafik seperti ini. Misalnya ini grafik gamma ya, ini ke kanan semakin bertambah besar radiasinya. Nah, tentu saja setiap batuan akan memperlihatkan variasi grafik yang berbeda-beda. Tetapi ingat bahwa di dalam well logging geofisika ini, satu penampang grafik seperti ini tidak bisa berdiri sendiri, tapi harus dipadukan dengan grafik-grafik dari sifat fisik yang lain supaya kita bisa menentukan. Karena ada, kalau misalnya hanya menggunakan satu penampang, maka kita bisa keliru di dalam mengidentifikasi, karena banyak batuan yang memiliki misalnya sifat gamma yang sama, tetapi ternyata sifat SP-nya berbeda atau sifat resistensinya berbeda, sehingga kemudian kita bisa membedakan kalau kita bisa menggabungkan grafik-grafik ini. Nanti dari sini kemudian kita dapat interpretasinya. Misalnya di sini superficial aquifer, upper confining unit, dan seterusnya kita bawa. Dan ini cukup membantu kalau misalnya tadi kita menggabungkan antara metode pengeboran open hole dengan metode coring. Jadi coring itu kan mahal, jadi biasanya coring itu kita buat relatif sedikit. Nah, di open hole itu kita lakukan dengan menggunakan well logging, sehingga datanya itu nanti akan dikorelasikan dengan data coring, sehingga kita dapatkan variasi vertikal dari stratigrafi batuan yang sangat akurat. Jadi ingat, ini selalu harus digabungkan dengan hasil coring.
Nah, data pemboran, geologi dan mineralisasi ini diperoleh dari, tadi sudah disebutkan, ada 3 macam, ada cutting, ya, serbuk pemboran, ada inti, ya, dari hasil pengintian atau coring, kemudian ada logging geofisika. Data pemboran setiap titik ini disajikan dalam bentuk grafik log yang disebut dengan penampang lubang bor. Ya. Kemudian semua penampang lubang bor ini kemudian bisa dikorelasikan membentuk suatu diagram yang disebut dengan Venn diagram atau diagram pagar, ya. Biasanya kita sebut diagram pagar karena seperti kita membuat pagar, ya. Misalnya contoh seperti ini. Ini adalah satu lubang bor, satu lubang bor, satu lubang bor. Kemudian ini dikorelasikan, misalnya di bagian atas ini kita dapatkan endapan aluvial, kemudian di bawahnya ada pasir, kemudian di bawahnya ada misalnya lempung dan seterusnya, kemudian di bawahnya ada batuan beku. Ini kita buat penampangnya sehingga kita dapatkan gambaran 3 dimensi dari area yang kita teliti. Ini yang disebut dengan istilah Venn diagram atau diagram pagar. Bentuk penyajian lain adalah dalam bentuk peta kontur struktur atau peta isopa atau kontur kadar, peta ketebalan, dan peta kombinasi antara kadar dan ketebalan. Nanti kita bisa lihat di kegiatan praktikum, ya. Semua bentuk penyajian data tersebut digunakan untuk mendapatkan gambaran 3 dimensi dari tubuh biji yang selanjutnya digunakan untuk perencanaan tambang dan perhitungan cadangan. Nah, sekali lagi, sama seperti sebelumnya, bahwa pada setiap tahapan pengeboran, kita atau setiap kegiatan eksplorasi, setiap tahapan eksplorasi, itu kita harus mengambil keputusan apakah mau lanjut atau tidak dilanjutkan. Jadi itu kita tidak boleh melanjutkan atau kita memutuskan untuk tidak melanjutkan pengeboran jika dari beberapa lubang, khususnya pada saat membuat pilot hole, itu tidak dijumpai ada konsentrasi bahan galian. Atau bisa juga konsentrasi bahan galiannya ada, bisa dilokalisir, tetapi tidak ekonomis dan atau terlalu dalam, sehingga tidak menarik untuk dilakukan investasi. Nah, pemboran yang dilakukan menghasilkan beberapa zona konsentrasi bahan galian ekonomis, tetapi penyebaran kadarnya terbatas, jadi tidak luas. Artinya, kalau misalnya diterapkan suatu metode penambangan tertentu, itu tetap saja cost-nya terlalu mahal dibandingkan dengan bahan galian yang kita bisa dapatkan. Atau perhitungan cadangan menunjukkan bahwa endapan tersebut terlalu kecil dibandingkan yang diinginkan. Nah, atau pengeboran itu dihentikan jika tubuh kadar yang ekonomis ini sudah diketahui dengan pasti. Nah, artinya kita sudah tahu ini daerah ini nih yang ekonomis untuk ditambang nih. Atau biaya pemboran sudah habis, jelas tidak bisa dilanjutkan lagi. Nah, selanjutnya terakhir ini kita lakukan audit test. Audit test ini sebenarnya adalah betul-betul untuk memastikan data itu di bawah permukaan. Jadi kita membuat semacam terowongan khususnya ini pada tambang-tambang misalnya emas, yang sifatnya veinlet, kemudian tubuh biji yang irregular. Ini kita biasanya membuat audit test. Jadi kita buat terowongan. Jadi audit test ini adalah kegiatan pengumpulan data eksplorasi yang dilakukan pada lubang terowongan horizontal di mana salah satu ujungnya ini pepat. Artinya ini tidak bukan dari lubang ke lubang, tetapi stop di satu tempat di bawah permukaan. Nah, keunggulan audit test ini adalah singkapan segar dan in situ, ditemukan sepanjang auditnya ini atau sepanjang terowongannya ini. Kemudian fitur-fitur geologis seperti sesar, kekar, kontak, antar batuan, ini bisa terlihat dengan jelas sehingga pengukuran sistematik dapat dilakukan dan bias dapat diminimalisir. Jadi kalau misalnya pengeboran tadi itu ya mungkin saja agak kesulitan kita melakukan pengukuran strike depth-nya atau kekar-kekar, atau kalau misalnya ada bidang patahan, itu kesulitan karena mungkin saja core atau inti yang dibawa naik ke permukaan itu mengalami dislokasi, artinya mengalami perubahan posisi sehingga akurasi ukurannya bisa menjadi bias. Nah, dengan melakukan audit test ini, maka tentu saja tingkat kepastiannya menjadi lebih tinggi. Data geologi berbentuk 3 dimensi pada kedua dinding, atap, langit, terowongan itu kita bisa dapatkan. Nah, pengumpulan data jenis dan karakter batuan serta struktur geologi dilakukan secara sistematik dengan menggunakan suatu form. Ini formnya, bukan FOTM, tapi form atau chart. Ya. Contoh seperti ini kita buat terowongan. Kemudian
kita seolah-olah nanti akan membuat suatu penampang terowongan ini dalam bentuk peta, ya, kita gambarkan seperti ini horizontal, ya. Kemudian semua kekar-kekar yang ada di atap, di dasar dari terowongan ini kita gambarkan. Nanti kemudian kita dapatkan peta seperti ini, ya, peta seperti ini. Jadi misalnya ini kekarnya, ini ada kekarnya, kita gambarkan seperti ini. Kekarnya kemudian ada retakan-retakan seperti ini tadi patahannya, patahan kecil, kemudian ada kekar-kekar, kemudian ada kedudukan-kedudukan dari batuan, ya seperti itu. Jadi ini adalah hasil peta dari adites atau terowongan. Nah ini bentuk penyajian datanya, ya ini adalah penampangnya, penampang dari terowongan, ya kemudian ini adalah deskripsi-deskripsi yang kita gunakan. Baik, demikianlah akhir dari materi pemetaan langsung, ya, pemetaan di permukaan, baik mulai dari pemetaan singkapan, kemudian kita lanjutkan dengan penjejakan atau dengan tracing, apakah dengan tracing float atau dengan dulang atau panning, ya. Kemudian dilanjutkan dengan trenching, kemudian dilanjutkan dengan pit atau parit dan sumur, kemudian dilanjutkan dengan pengeboran, dan kemudian terakhir dengan membuat adites. Itu semuanya adalah bagian dari eksplorasi secara langsung. Nah, insya Allah kita akan lanjutkan perkuliahan kita ini untuk membahas metode eksplorasi secara tidak langsung, itu tentu saja secara umum terlebih dahulu. Nanti dari situ kemudian nanti kita akan beranjak lagi kepada pengambilan sampel, kemudian perhitungan cadangan, dan seterusnya. Jadi masih panjang materi yang harus kita bahas di dalam geologi pertambangan ini. Saya akhiri kuliah kita hari ini. Mohon maaf kalau ada yang salah, silakan nanti dikoreksi pada pertemuan berikutnya. Jadi saya selalu mau minta kepada peserta kuliah untuk banyak membaca, mencari literatur lain, ya, supaya kemudian bisa melakukan pembandingan dan bisa mengoreksi materi-materi saya untuk perbaikan lebih lanjut. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.